Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Bisa dinyalakan untuk videonya sebentar. Halo. Saya absen dulu ya. Riza Akbar. Iya, Pak. Nazril. Nazril ada Nazril. Sira. Hadir, Pak. Sira sendirian dah. Enggak sama Sabita. Enggak, Pak. Ini lagi mudik. Oh, lagi mudik. Iya. Oh, Mbak Zuhai, Hadir. Ferry, Raja. Hadir. Hadir, Pak. Yeah. Enggak. Andika Wahid. Iya, kenapa? Boten, Pak. Royhan. Ferry sudah. Oke, gimana kabarnya? Selama Baik. di rumah, baik ya. Baik, Pak. Baik, sehat. Untuk tugasnya sudah semua? Belum, Pak. Alhamdulillah sudah. Kenapa? Kesulitannya apa? Kesulitannya apa, anak-anak? Enggak sulit. Yang lain maksudnya. Kenapa nggak dikerjakan? Sambil nunggu temen yang lain ya, saya absen dulu ya. Yang tampil di sini ya.
baru 14 siswa yang hadir. Iqbal Al-Ghazi. Oke, saya sapa satu persatu. Selamat datang Mas Reinhard, Mas Iqbal, Mas Ferry, Mbak Zuhai, Andika Wahyu, Mas Tarik, Riza Akbar, Iya, Pak. Royhan, Vira, Faris Noval, Rizky Prasetyo, kemudian Mbak Ica, Jainulia, sama Nazril Ardiansyah. Oke, ada yang belum saya sebut. Oh ya, Mas Raja ya, sudah ya. Enggak, tadi sudah saya sebut. Iya. Oke. Kemarin ada kesulitan untuk tugas yang singkatan itu. Barangkali Alhamdulillah. ada kesulitan. Oh ya, pertama masalah nilai ya. Sudah ngecek nilai rapot masing-masing anak-anak? Ah, Nilai rapotnya sudah ya? Di situ ada yang nilainya 0 enggak? Ada. Nah, kalau di rapot ada yang nilai 0, itu artinya ada tugas yang belum kalian selesaikan. Jadi, untuk penilaiannya, saya tulis 0. Saya tulis apa adanya ya. Kalau kalian nggak mengumpulkan, ya nilainya 0. Tapi kalau kalian merasa sudah mengumpulkan, tapi tertulis 0, bisa nanti konfirmasi ke saya. Untuk saya cek dan saya ganti. Terus ini anak-anak sambil menunggu yang lain. Jadi untuk mulai awal bulan November minggu depan, kalian sudah balik lagi untuk praktek hari Rabu ya. Untuk waktunya nanti saya share 1 hari sebelum praktek. Jadi saya sampaikan yang masuk pagi siapa, yang masuk siang siapa. Kemudian saya harapkan untuk tugasnya segera diselesaikan, biar itu nanti tidak menumpuk sekali lagi. Kalau nilaimu kosong, di rapot nanti tertulis apa adanya. Kosong ya kosong. Kalau nilainya nggak ngerjakan ya bisa nilai kamu nanti kurang. Bisa dipahami ya, Nana ya? Bisa. Ya. Oke, sudah 18 siswa. Saya mulai saja ya. Iya. Nanti di terakhir-terakhir saya absen lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya dari kelas 10 MM1 dan 10 MM2. Terima kasih sudah menyempatkan hadir sharing untuk mengikuti pembelajaran produktif mata pelajaran komputer jaringan dasar dan juga dasar desain grafis. Jadi perlu saya sampaikan untuk hari ini kita akan belajar mengenai apa itu yang disebut dengan perangkat lunak atau bahasa kerennya apa anak-anak? Perangkat lunak itu. Ada yang tahu? Software. Oke. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kalian sudah belajar apa itu perangkat keras atau hardware. Sekarang kita belajar perangkat lunaknya. Yang tadi disebut sama teman kalian itu software. Saya share screen dulu. Bisa tampil? Bisa. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi
untuk software itu adalah salah satu bagian dari sistem komputer, anak-anak. Dalam sistem komputer itu terdapat 3 bagian yang penting ya, dan itu harus seluruhnya ada. Baik itu nanti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga yang ketiga, brainware, yaitu perangkat penggunanya atau manusianya. Jadi apabila salah satu perangkat itu tidak ada, maka sistem komputer tidak bisa bekerja. Nah, kita sekarang mau belajar mengenai perangkat lunaknya. Oke, saya next. Nah, fungsinya apa sih software itu? Jadi software di sini posisinya berada di tengah antara brainware atau pengguna dengan perangkat keras. Ya, jadi dia menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat pengguna. Software sendiri dibagi ke dalam beberapa macam. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini cara kerjanya. Jadi pengguna atau si manusia itu akan mengakses perangkat keras. Dia harus dihubungkan dengan yang namanya sistem operasi ataupun aplikasi. Jadi 2 ini adalah bagian dari software. Ini cara kerjanya. Oke, saya masuk ke dalam jenis perangkat lunaknya. Jadi ada 4, anak-anak. Yang pertama sistem operasi. Saya yakin kalian sudah pasti tahu, pernah dengar yang namanya Windows. Pernah dengar nggak? Windows, Android, atau apalagi? Apple? iOS. iOS. Tahu. Itu termasuk contoh dari sistem operasi, anak-anak. Nah, di bawahnya sistem operasi itu ada yang namanya program aplikasi. Program aplikasi itu contohnya misalkan seperti Microsoft Office, ada Photoshop, itu program aplikasi. Kemudian ada juga nanti program utility atau program tambahan, dan yang terakhir ada yang namanya driver. Driver di sini bukan pengemudi ya, bukan sopir ya, tapi driver di sini adalah software yang diinstalkan di komputer untuk agar perangkat keras itu bisa dikenali oleh komputer. Contoh, misalkan kalau kita ingin menggunakan printer, kita harus install software-nya dulu. Nah, software itu dinamakan dengan driver, anak-anak. Oke, saya contohkan. Di layar monitor kalian atau layar HP kalian itu ada logo dari contoh sistem operasi. Yang pertama, logo yang sering kita pakai, yaitu namanya Windows. Ya, Windows ini dibuat oleh perusahaan namanya Microsoft. Kemudian ada juga nanti Linux, Symbian, macOS, BlackBerry maupun iOS dan juga Android. Ya. Jadi di sini ada contoh-contoh sistem operasi yang paling terkenal. Untuk perangkat komputer yang sering dipakai adalah Windows. Sedangkan untuk perangkat yang digunakan di HP atau smartphone biasanya pakai apa, anak-anak? Android, betul. Jadi beda ya, nanti sistem operasi itu dipakai di smartphone atau di PC. Tergantung versinya, tergantung jenisnya nanti. Kalau iOS itu biasanya dipakai di HP juga. Komputer juga ada kalau iOS. Oke, saya masuk kepada, jadi gini ya, sistem operasi itu ibaratnya itu rumahnya. Ketika kalian pertama kali membeli sebuah komputer, itu yang harus diinstal dulu adalah sistem operasinya. Setelah sistem operasi diinstal, baru yang diinstal adalah program aplikasi. Itu ya, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nggak bisa. Jadi sistem operasi itu ibaratkan rumahnya. Sedangkan program aplikasi itu adalah kamar-kamarnya. Kalau rumah sudah dibikin, maka dibikin kamar-kamarnya. Seperti itu. Kemudian saya masuk di jenis dari, ini versinya dulu. Ini yang pertama adalah Windows.
Windows sendiri itu ada banyak versi ya. Yang terakhir ada versi Windows 10 sekitar tahun 2018-an itu sudah muncul Windows yang terbaru versi Windows 10. Sebelum itu ada Windows 8, Windows 7, kemudian Windows Vista. Mundur lagi itu ada paling rendah Windows 3.1. Ini perkembangan dari tahun ke tahun. Mungkin yang sering kalian pakai adalah Windows 7 ini. Windows 7, Windows 8. Atau mungkin yang terbaru Windows 10. Kemudian, selain Windows, itu ada juga yang namanya Linux. Mungkin kalian pernah dengar. Jadi Linux ini adalah sistem operasi yang berbasis free. Ya, free open source. Jadi artinya adalah software ini bisa kalian kembangkan secara bebas. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows itu kita harus membeli softwarenya. Sedangkan kalau Linux ini softwarenya digunakan secara bebas tanpa harus kita membeli. Nah, versinya ada banyak sekali di situ. Ada namanya Linux Ubuntu, SUSE, kemudian ada Slackware, Debian, Mandriva, dan yang lain sebagainya. Nah, versi-versi di dalam Linux ini umumnya disebut dengan distro atau distribusi. Ya, kalau tadi di Windows versi itu dinamakan dengan versi, kalau di Linux itu dinamakan dengan distro. Lambang dari Linux itu adalah penguin, anak-anak. Penguin ini adalah hewan paling kesukaan dari Linus Torvalds. Ya, Linus Torvalds itu adalah yang mendirikan Linux. Kalau untuk Microsoft atau Windows itu yang buat siapa, anak-anak? Ada yang tahu? Buatannya siapa? Halo? Bill Gates. Yang bikinannya siapa kalau Windows? Bill Gates. Bill Gates. Ya, kalau Windows itu buatannya dari Bill Gates. Kalau Linux itu dibuat oleh Linus Torvalds. Kemudian ada juga nanti Apple. Apple itu yang buat siapa? Steve Jobs, betul. Kemudian saya masuk kepada Android, anak-anak. Kalau tadi kamu sudah tahu versi dari Windows, kemudian versi dari atau distro dari Linux, sekarang kita belajar versi dari Android. Sekarang Android yang terbaru versi apa? Pi. Di atasnya Pi itu sudah ada, anak-anak. Yang terbaru itu adalah Android 10. Ya. Kalau kalian memahami ya, jadi nama-nama versi di Android itu memakai nama-nama makanan. Betul tidak? Iya, betul. Iya. Betul. Saya urut ya. Jadi nama-nama makanan tapi diurutkan berdasarkan abjad. Ya. Abjad yang pertama A dulu. A itu dia namanya Android Alpha. Tidak ditampilkan di sini. A di situ alpha, B itu beta, kemudian mulai C itu cupcake. Ini yang saya sebut ini. Setelah C, kemudian D, D-nya itu donat. E-nya eclair, kemudian froyo, gingerbread, H, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, kemudian marshmallow, nougat, Oreo, sampai Pi. Ya. Yang terbaru karena Ki itu tidak ada, maka diganti dengan nama Android 10. Karena makanan yang diawali huruf Ki tidak ada. Seperti itu ya. Jadi urutnya dia urut abjad. Mulai dari alpha, beta, cupcake, donat, sampai pada Android versi 10.
Saya yakin kalian sudah pakai HP yang terbaru, yang Oreo, minimal Oreo atau Pi. Pi. Pi ya. Baik. Oke, Pi. saya lanjut. Kalau tadi ada sistem operasi, yang kedua itu ada yang namanya program aplikasi. Nah, setelah kalian menginstal sistem operasinya atau rumahnya, kita baru bisa menginstal aplikasi-aplikasinya. Ini kalau komputer ya. Kalau komputer kita bisa menggunakan aplikasi namanya Microsoft Office. Untuk apa Microsoft Office, anak-anak? Halo? Ya. Untuk apa? Chris, kalau yang W ini untuk apa? Huruf W. Microsoft Word. Microsoft Word. Oke, benar. Kalau yang X? Excel. 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 Kalau yang O ini? Gambar O ini. Pernah tahu nggak? Office. Office. Bukan. Yang O ini adalah Outlook. Jadi Outlook ini adalah email di Office. Semacam Yahoo ataupun Gmail. Ya, di Microsoft itu ada namanya Outlook. Kemudian yang lambangnya P itu untuk apa, anak? Program point. PowerPoint. PowerPoint. Oke. Sekarang kalau ini yang gambarnya merah ini, O ini. Untuk apa? Opera untuk membuka website. Ya, kalau yang ini warnanya kuning, merah, hijau. Google Chrome. Google Chrome. Oke, kalau ini digunakan untuk apa, anak? Website, membuka Ya, website. web browser ya, sama seperti Opera, Mozilla, Sama. Internet Explorer, ini namanya browser. Itu digunakan untuk membuka alamat web. Terus kalau yang simbolnya PS ini apa? Photoshop. 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 Kalau yang ini? Yang sebelahnya Photoshop? Ranger. Adobe Reader. Oh, oke. Kemudian sebelahnya lagi? WinRAR. Winamp. Ini namanya Winamp, digunakan untuk membuka file MP3. Jadi di komputer itu banyak aplikasi yang kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk membuka aplikasi-aplikasi. Kalau kalian ingin mengedit foto, pakai Photoshop. Kalau ingin membuka file musik MP3, bisa pakai Winamp. Kalau buka file video, bisa pakai media player ini. Kemudian kalau membuat dokumen, pakai Word. Animasi pakai Flash. Seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi ini termasuk jenis program aplikasi. Itu ya. Dan ada juga untuk membuka ini. Membuka file ekstrakan, namanya apa? Pernah dengar WinRAR tidak? Benar. Jadi WinRAR itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengekstrak atau membuka hasil ekstrakannya. Oke, saya lanjut. Setelah tadi ada sistem operasi, program aplikasi, yang selanjutnya adalah program utility. Jadi program utility itu adalah contoh-contoh program yang digunakan untuk mendukung sistem dari kerja komputer. Salah satunya contohnya adalah antivirus. Itu masuk ke dalam contoh program utility, tambahannya. Ya. Ini contoh-contoh antivirus seperti Kaspersky, McAfee, AVG, Antivir, Panda, dan sebagainya. Ini Symantec.
ada juga nanti Smartdav dan sebagainya. Ini contoh dari antivirus. Ada juga games. Ya, games juga termasuk program tambahan yang bisa kita install ke komputer. Kemudian yang terakhir ada yang namanya driver. Jadi driver itu adalah sistem program yang digunakan untuk mendetek atau mengenalkan software dengan hardware-nya. Contohnya di sini kita kalau ingin menginstal apa namanya nih? Ini kartu jaringan atau sound card. Itu kita harus menginstal CD-nya, CD software itu ke dalam komputer. Baru bisa kita pakai aplikasinya. Sama juga ketika kalau kalian membeli printer baru, membeli scanner, dan peripheral yang lain, itu kalian membutuhkan CD drivernya, anak-anak. Atau juga bisa kalian download di website resminya. Jadi fungsi driver itu adalah untuk mengenalkan atau mendetek hardware dengan software-nya. Oke, dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait program aplikasi, sistem operasi. Tidak ada? Belum. Silakan. Atau tambah bingung? Insyaallah mboten, Pak. Insya Allah boten. Oke, sekarang saya ingin tanya ya sama kalian. Kalau Microsoft Word itu termasuk apa tadi? Mencatat. Apa? Program, Membuat dokumen. aplikasi. Aplikasi. Kalau Linux termasuk Android. bukan jenisnya. Kalau di Software. Software. masuk di sistem Operasi. operasi. Jadi software itu isinya 4. Ada sistem operasi, program aplikasi, program utility, bisa juga driver. Oke, saya tanya lagi, kalau Windows itu masuk mana? Sistem operasi. Sistem operasi. Kalau Android masuk mana? Aplikasi. Sistem operasi. Operasi. Kalau Facebook, Aplikasi. kalau antivirus, Program. Utility. program Utility. Tambahan. itu ya bisa dipahami ya. Jadi kamu bisa membedakan sistem operasi, program aplikasi, utility maupun driver. Terus Android, versi Android yang hurufnya N apa? Android yang hurufnya N. Nagat. Nougat. Yang hurufnya C. Pai. C. C. Yang hurufnya C. Cupcake. Hurufnya D. Cupcake. Donat. Donat. Yang hurufnya E. Apa ya? A. Cream. Iklan. Kalau yang F. Froyo. Kalau yang G. Gingerbread. Gingerbread. H. Honeycomb. Honeycomb. Ice cream. Ice cream. Sandwich. I. J. Jelly bean. Jelly bean. K. KitKat. 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 KL. Lollipop. 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 O. Oreo. 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 OP. Pai. Pai. Kemudian yang I setelah P apa?
Android 10. Tadi Android 10 ya, karena tidak ada nama makanan yang hurufnya Oke. Oke. Kemudian apa lagi? Coba kamu sebutkan distro Linux yang tadi yang kalian tahu. Upi. Apa? Ubuntu. Upi. Ubuntu. Ya, kemudian Ubuntu, terus Ubuntu. Ubuntu, Fedora. Red Fedora. Hat, Fedora, Red Hat. oke. Red Hat. Sandbox. Ya, ini ya contoh-contohnya. Jadi distro ini dikembangkan di masing-masing negara. Kalau Indonesia itu punya distro sendiri namanya Blankon. Ya, itu Blankon. distro buatan anak Indonesia. Simbolnya itu penutup kepala yang dari Jawa itu namanya Blankon. Blankon. Bentuknya seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, ini adalah distro buatan Indonesia, Blankon. Blankon. Blankon, tapi bacanya Blankon. Blankon. Oke, di samping itu anak-anak dalam software itu ada jenis-jenis software ya. Kalau di drop down lagi, jadi software itu sebenarnya kalau kita ingin memakai software itu kita harus beli. Terutama kalau itu kalian pakai Windows. Windows. Nah, ada juga jenis software itu yang free, yang gratis. Namanya Gratis, adalah bebas. freeware. Berasal dari Freeware. kata free itu gratis atau bebas, dan Gratis. juga ware. Ware itu software. Perangkat software. Kemudian ada juga shareware. Share itu artinya berbagi, ware itu software. Berbagi. Jadi software yang boleh kalian bagikan, ya, tapi biasanya ada trialnya, ada uji cobanya, ada waktu penggunaannya. Misalkan kalau kamu download shareware itu dikasih waktu mungkin sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Itu jenis shareware. Ada juga malware. Malware itu berasal dari singkatan malicious ware atau program yang berbahaya atau perusak. Semacam virus ya. Semacam virus, jadi dia itu software yang umumnya kecil yang disusupkan di dalam sebuah situs atau email tertentu yang kadang kalau kita buka, dia akan merusak sistem dari komputer kita. Itu namanya malware. Ada juga open source. Berbeda ya antara tadi freeware sama open source. Kalau open source ini adalah software-nya boleh dioprek atau diedit. Sama-sama free-nya, tapi kalau open source itu kita bisa memodifikasi dan juga mengedit, menambahkan maupun mengurangi software tersebut. Itu namanya software open source. Open source. Oke. Saya rasa itu anak-anak untuk materi kita mengenai software. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Tidak. Tidak ada ya? Belum. Mboten. Ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya nanti akan kasih tugas. Tugasnya itu ada 4 soal. Seperti biasa kalian tulis di buku besar, ya. Nanti saya share di Google Classroom soalnya. Yaitu nanti kalian menyebutkan macam sistem operasi yang paling populer. Kemudian menyebutkan 20 macam program aplikasi dan fungsinya. Misalkan ya, tadi kalau ada Photoshop itu digunakan untuk mengedit foto, misalkan. Kemudian program Adobe Audition untuk mengedit file audio. Microsoft Word untuk membuat dokumen, seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian nanti soal nomor 3, itu kalian menjelaskan perbedaan antara sistem operasi
dan program aplikasi. Bedanya apa? Kemudian yang keempat, menjelaskan fungsi dari perangkat lunak dalam sistem komputer. Komputer. Soalnya ini saja nanti. Ada Tanya, yang Pak. ingin ya silakan. Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Mboten. Oke, kalau tidak ada saya absen dulu. Ahmad Afandi, ada? Reinhard, Ada, Pak. Riza Akbar, Aditama ada? Aditama? Halo, Aditama tidak ada? Andika? Anissa? Tolong keluar suaranya ya. Kemudian Arafah? Tidak ada. Atarik? Hadir, Pak. Hadir ya. Brilian? Saya, Pak. Oke, Desinta? Didit? Didit ada ya, Didit? Kemudian Dimas Eka? Tidak ada. Eriska? Eriska nggak ada. Faris ada. Ferry? Fitra? Fitra ada, Fitra? Hafiz? Hafiz Surya Atmaja? Ada. Hamdani? Hanif ada. Kemudian Hilman tidak ada. Ica ada. Kemudian siapa aja? Isna ini? Bintang? Tidak ada. Asril? Lukman Hakim? Badawi? Zainul Arifin? Maulana Al-Farisi? Rizky Prastio? Sira? Hadir, Pak. Hadir ya. Zuhai? Wisnu ada Wisnu? Oke, ada yang ingin disampaikan anak-anak? Mboten, Belum Pak. saya akhiri? Boten. Ada ya? Insya Allah Oke, kalau mboten. enggak ada, nanti silakan dikerjakan tugasnya. Lebih cepat, lebih baik. Kalau kalian kumpulkan setelah deadline-nya, maka nilai kalian lebih kecil nanti. Silakan. Kalau kalian mengerjakan tepat waktu, lebih cepat, maka nilainya semakin tinggi. Seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.